Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai pengantar akuntansi. Nah, kita akan belajar mengenai proses pencatatan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu akun dalam akuntansi. Jadi akun ini adalah catatan akuntansi individual yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, atau ekuitas tertentu. Jadi, dalam akun itu nanti ada istilah debit dan kredit. Sebenarnya kalau diartikan, debit itu artinya kiri, sedangkan kredit itu artinya kanan. Jadi, sebuah akun dapat diilustrasikan dalam bentuk akun T, atau bentuknya biasanya seperti ini. Jadi, judul akunnya apa? Misalnya, ada akun kas, kemudian perlengkapan, peralatan, piutang, dan lain-lain. Nanti setiap akun ini akan punya saldo debit dan kredit. Jadi ada istilah debit dan kredit. Debit itu artinya kiri, kredit itu artinya kanan. Nah, kita akan belajar lebih lanjut mengenai debit dan kredit. Debit dan kredit ini merupakan sistem ayat jurnal berpasangan. Jadi karena berpasangan ada kanan, harus ada kiri. Setiap transaksi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Jadi seperti belajar kemarin di persamaan dasar akuntansi, itu harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Nah, ini nanti bisa diistilahkan dengan debit dan kredit. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai debit dan kredit. Ini yang akan membuat suatu akun itu seimbang. Kemudian pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya pada satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Jadi ketika ada debit, pasti ada kreditnya. Itu harus seimbang. Kalau debitnya 10.000, kreditnya juga harus 10.000. Itu. Dan debit harus sama dengan kredit. Jadi angkanya benar-benar harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak akan seimbang. Lebih lanjut lagi, bila jumlah debit melebihi jumlah kredit, akun disebut bersaldo debit atau debit balance. Nah, contohnya misalnya ada suatu akun, di sini transaksi pertama dia di debit, kemudian transaksi kedua di kredit, transaksi ketiga di debit lagi. Nah, saldonya dia lebih besar di debit. Makanya pada akun tersebut dia disebut bersaldo debit. Nah, bila jumlah kredit melebihi jumlah debit, akun disebut bersaldo kredit. Ini kebalikannya yang tadi. Ketika ada transaksi dan setelah dijumlah lebih besar bagian kredit, maka akun tersebut disebut bersaldo kredit. Jadi, macam-macam akun itu punya kriterianya masing-masing. Seharusnya dia bersaldo debit atau kredit. Ini adalah penjelasan lebih lanjutnya. Jadi, untuk akun yang masuk ke aset, dia akan punya saldo normalnya di debit. Contohnya adalah kas. Kas itu pasti akan bersaldo di debit atau sebelah kiri. Nah, aset debit ke akun aset tertentu seharusnya melebihi kredit ke akun tersebut. Jadi, dalam satu periode ketika terjadi berbagai transaksi, nanti hasil akhirnya adalah pada sisi aset ini harus punya saldo di debit. Sedangkan untuk liabilitas, dia saldonya normalnya di kredit. Jadi untuk liabilitas ini di akhir periode harus saldonya tersisanya di kredit. Kemudian untuk ekuitas. Nah, ekuitas ini saldo normalnya ada di kredit juga. Jadi ekuitas dan liabilitas itu posisinya sama, saldo normalnya di kredit. Tapi karena ekuitas ini ada macam-macam, jadi harus diperjelas lagi. Untuk ekuitas saldo normalnya di kredit, modal saham yang merupakan bagian dari ekuitas ini saldo normalnya di kredit juga. Kemudian saldo laba ini saldonya di kredit, sedangkan dividen ini saldo normalnya adalah di debit. Jadi kalau ada dividen, itu nanti seharusnya saldo normalnya ada di debit. Jadi yang membedakan di sini adalah
dividen, dan beban. Kalau ekuitas, modal saham, dan saldo laba itu posisinya di kredit semua, sedangkan dividen dan beban itu posisinya ada di debit. Nah, ini kelanjutannya, pendapatan dan beban yang tadi masih merupakan bagian dari ekuitas. Pendapatan ini saldo normalnya di kredit, sedangkan beban ini saldo normalnya di debit, sama dengan dividen. Ini saldo normalnya, jadi kalau aset saldo normalnya di debit, beban saldo normalnya di debit, kemudian saldo normal kredit adalah liabilitas dan ekuitas, juga pendapatan. Jadi perlu diingat bahwa yang bersaldo normal di debit adalah aset dan dividen atau beban, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan saldo normalnya di kredit. Nah, ini aturan debit dan kredit di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi pada posisi keuangan itu kan tadi dijelaskan isinya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi untuk aset itu posisinya pasti dia akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi yang biru ini menunjukkan dia ada peningkatan. Kalau ada peningkatan aset, dia akan menambah debit. Kalau ada penurunan, akan menambah kredit. Dan seterusnya bisa dilihat liabilitas debit berkurang, kredit menambah, dan seterusnya sampai beban. Nah, ini bisa dibaca nanti. Kemudian hubungan ekuitas. Nah, hubungan antara ekuitas dan laporan laba rugi. Jadi yang pertama kan kita buat susun adalah laporan laba rugi sehingga bisa diketahui berapa labanya perusahaan. Nah, laba perusahaan ini diperoleh dari angka saldo laba. Saldo laba ini angka dari laporan posisi keuangan. Jadi pada laporan posisi keuangan pada laporan perubahan ekuitas itu akan mengambil dari laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi dipindah ke laporan perubahan ekuitas atau laporan saldo laba, kemudian saldo akhirnya ini baru akan dibawa ke laporan posisi keuangan. Jadi dalam menyusun laporan keuangan pun harus urut. Yang pertama dibuat adalah laporan laba rugi, baru nanti akan membuat laporan perubahan ekuitas. Setelah itu baru bisa menyusun laporan posisi keuangan karena angka-angkanya nanti akan saling bergantung. Nah, ini ringkasannya dari aturan debit kredit. Bisa dilihat persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, perpecahannya adalah seperti ini. Jadi untuk aset akan bertambah di debit, liabilitas bertambah di kredit, modal saham bertambah di kredit, saldo laba di kredit, dan seterusnya. Nanti kita akan bisa lebih paham ketika sudah menerapkannya pada contoh soal. Nah, ini penjelasannya, persamaan harus seimbang setelah semua transaksi. Untuk setiap debit harus ada kredit. Jadi ketika ada transaksi, itu ketika ada debitnya pasti ada kreditnya biar seimbang. Nanti kita akan melihat lebih lanjut di penjurnalan. Nah, ini adalah contohnya. Kate Brown, direktur perusahaan Hair It Is Company, baru saja menyewa tempat di sebuah pusat perbelanjaan untuk membuka dan mengoperasikan salon kecantikan. Temannya menyarankan Kate untuk menciptakan sistem pencatatan akuntansi jurnal berpasangan untuk mencatat semua transaksi bisnisnya. Nah, sebutkan akun-akun laporan posisi keuangan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Tentukan juga saldo normalnya. Nah, di sini perusahaan ini tentunya akan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, asetnya apa saja? Terdiri dari kas atau debit. Kas ini adalah posisi saldonya di debit, kemudian perlengkapan di debit, peralatan di debit. Jadi semua aset itu saldo normalnya di debit.
Kemudian liabilitas itu saldo normalnya di kredit, di sini ada wesel bayar dan utang usaha. Kemudian untuk ekuitas itu saldo normalnya di kredit ada modal saham. Nah, selanjutnya tahapan proses pencatatan. Dalam suatu proses pencatatan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah menganalisis setiap transaksi. Jadi dari setiap transaksi itu harus dianalisis oleh akuntan. Apakah transaksi tersebut bisa dimasukkan menjadi suatu transaksi atau tidak? Apakah bisa masuk ke dalam catatan akuntansinya atau tidak? Kemudian transaksi yang sudah terpilih nanti akan dicatat ke dalam jurnal, yang selanjutnya akan memindahkan informasi jurnal ke akun buku besar. Jadi ini merupakan satu awalan proses transaksi pada akuntansi adalah analisis, kemudian pencatatan jurnal, yang ketiga adalah pemindah bukuan informasi ke buku besar. Nah, kita akan belajar satu-satu. Nah, dokumen bisnis atau bisnis dokumen seperti struk penjualan, cek tagihan, atau catatan mesin kasir menjadi bukti adanya transaksi. Jadi, apa dasar seorang akuntan mencatat itu adalah bukti. Buktinya ada bisa berupa struk penjualan, kemudian cek, ada tagihan-tagihan, atau catatan mesin kasir. Jadi, biasanya bukti-bukti itu yang akan dijadikan dasar suatu transaksi itu dicatat. Ya, selanjutnya setelah dianalisis, kita akan masuk ke penjurnalan. Apa itu jurnal? Jurnal ini merupakan buku ayat jurnal asli. Kemudian transaksi dicatat sesuai dengan urutan kronologis. Jadi mencatat jurnal itu harus sesuai dengan kronologisnya atau sesuai terjadinya transaksi, bisa dibuktikan dengan penanggalannya. Kemudian kontribusi proses pencatatan transaksi, yaitu mengungkapkan dampak transaksi lengkap dalam suatu tempat. Yang kedua, memberikan pencatatan transaksi secara kronologis karena urut tanggal tadi. Yang ketiga, membantu untuk mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal dapat dengan mudah dibandingkan. Jadi, pada penjurnalan ini adalah tanggung jawabnya seorang akuntan untuk harus bisa seimbang antara debit dan kredit. Karena ketika tidak seimbang antara debit dan kredit, maka nanti laporan keuangannya juga tidak akan seimbang. Nah, ini contoh penjurnalan. Yang pertama adalah mencatat data transaksi dalam jurnal. Para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Kemudian Softbyte membeli peralatan komputer secara tunai senilai 7.000. Jadi ada dua transaksi, yaitu investasi dari pemegang saham, kemudian yang kedua adalah membeli peralatan. Bagaimana penjurnalannya? Nah, ini kita bisa lihat. Jadi penjurnalannya adalah yang pertama kita akan menuliskan tanggalnya dulu, yaitu tanggal 1 September 2014. Kemudian yang kedua kita akan menuliskan dalam transaksi investasi oleh pemegang saham, tentunya perusahaan akan mendapatkan kas. Jadi dia akan mendapatkan tambahan kas. Mengingat tadi tentang debit kredit, kita harus cross check lagi. Kas itu kalau bertambah di debit atau di kredit. Nah, karena sudah tahu kalau semua aset itu akan bertambah di bagian debit, maka kas akan ditulis di sisi kiri. Kas sejumlah 15.000, kemudian modal saham atau saham biasa sejumlah 15.000 juga, tentunya di sisi kredit karena debit dan kredit harus seimbang. Nah, kalau kita buka lagi tadi tentang debit kredit, modal saham itu saldo penambahannya adalah di bagian kredit. Jadi ini sudah menjadi satu jurnal yang seimbang antara debit dan kredit. Nah, yang step selanjutnya adalah harus menuliskan keterangannya. Jadi jurnal ini ada keterangannya apa? Menerima kas dari penerbitan saham. Jadi ketika pembaca membaca jurnal ini nanti akan menjadi paham, oh ini transaksi apa. Sehingga kalau ada kesalahan bisa dideteksi. Kemudian yang kedua adalah transaksi peralatan, membeli peralatan. Jadi perusahaan akan memperoleh peralatan karena dia membeli. Peralatan ini termasuk dalam aset sehingga bertambah di sisi debit.
Nah, untuk membeli peralatan, dia harus mengeluarkan uang, berarti kasnya akan berkurang. Nah, kas ini berkurang di sisi mana? Ternyata kas berkurang di sisi kredit. Jadi nanti peralatan di debit sejumlah 7.000 dan kasnya di kredit sejumlah 7.000. Nah, ini nanti akan jadi seimbang, debit dan kreditnya sama. Keterangannya adalah mengeluarkan kas untuk membeli peralatan. Nah, yang kedua, contoh transaksi lagi, Sai Company membeli truk pengangkutan seharga $420, $420.000. Perusahaan ini membayar tunai $240.000 sekarang dan setuju untuk membayar sisanya $180.000 kemudian. Jadi pembelian truk tapi pembayarannya tidak langsung lunas semua. Dia membayar tunai dan sisanya dibayarkan secara kredit. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita akan lihat. Yang pertama, tulis dulu tanggalnya. Kemudian dari transaksi tersebut kita analisis. Dia membeli peralatan, berarti perusahaan akan punya tambahan aset. Tambahan aset berupa peralatan di bagian debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah untuk memperoleh aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan uang tunai, berarti kas. Kasnya akan berkurang di sisi kredit sejumlah 240.000. Sisanya itu belum dibayarkan, jadi masih dalam bentuk hutang. Nah, hutang usaha ini sisi penambahannya di mana? Ternyata sisi penambahan hutang ini di bagian kredit. Jadi pas hutang bertambah di sisi kredit sejumlah 180.000, sehingga jika ditotal nanti bagian debit dan kredit pada jurnal ini akan seimbang, yaitu sejumlah 420.000. Nah, keterangannya adalah untuk membeli truk dengan tunai dan sisanya dengan kredit. Kemudian setelah menjurnal, tugas akuntan adalah memindahkan informasi tadi ke buku besar. Nah, buku besar ini berisi semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Jadi nanti akun-akun yang ada di perusahaan itu akan dikelompokkan masing-masing, sehingga nanti kita akan tahu berapa saldonya kas, berapa saldonya perlengkapan, berapa saldonya peralatan, dan seterusnya. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.